Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Allah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua, amin. Nah, kali ini Bang Mul ingin memberikan pengarahan tentang bagaimana kalau keris kita itu hilang, dicuri orang, ataupun hilang tertarik di tempat lain. Dalam hal ini hilang mokso, itu bagaimana cara menariknya atau mengambil kembali. Nah, ini ada beberapa cara. Apakah seperti ini sering ya? Sering. Bagi kolektor itu biasanya hilang datang pergi. Nah, itu ada beberapa faktor. Pusaka itu hilang karena satu bisa dicuri, yang kedua ada di bawah kodamnya, yang ketiga adalah memang secara fisik diambil orang. Nah, ada lagi yang memang diambil secara supranatural ya, jadi ditarik dari luar karena memang lebih tinggi ilmunya. Nah, itu. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, caranya sendiri-sendiri, tidak bisa dengan cara yang sembarangan. Pertama, orang mencuri suatu pusaka, bisa keris, bisa tumbak, itu pasti bukan orang, ada dua kemungkinan. Satu, orang nekat, yang kedua orang yang lebih sakti. Nah, ini kalau orang nekat ya mesti kan ngerti resiko nih. Nah, seperti itu. Tapi kan kalau orang sakti, dia pasti tahu di situ pusakanya seperti apa, kudamnya seperti apa, terus nanti angasnya angsarnya itu seperti apa. Jadi setiap pusaka itu juga memiliki angsar. Angsar itu adalah hari naas atau mungkin kelemahan. Nah, itu. Terus yang kedua, ketika dicuri bisa dari secara fisik ya, datang diambil, itu tentu sudah mengelabui kodamnya, tuannya, atau penjagaan di situ. Nah, ini pasti sudah pro ini ya. Nah, terus yang kedua, bisa juga dia ketika mengambil itu sudah menggunakan ritual tertentu yang sudah mengkontak, ya istilahnya ada kontak rasa dengan si kodamnya sendiri, dan istilahnya berkolusi itu bisa bekerja sama, melu aku tawening ini. Nah, seperti halnya orang nego itu ya. Nah, bisa sih seperti itu. Nah, terus bagaimana mengatasinya biasanya orang yang sudah memiliki itu kan ada keselarasan nih. Tentu saja kalau sang kodam sendiri ditawari dengan suatu hal yang besar, tentu akan kandil ya. Nah, kandil itu. Nah, bagaimana caranya? Biasanya orang itu kan sudah bisa menayuh itu. Bagaimana orang itu bisa memilih pusaka? Biasanya kan sudah ada kontak spiritual ya, kontak batin dengan si pusaka itu. Tentu saja kalau kita panggil pasti akan datang, minimal kodamnya. Nah, kalau dengan pusakanya biasanya ketika dipanggil di mana dia datang, akan menunjukkan di mana tempatnya. Nah, kecuali memang dicuri atau mungkin sudah lepas, oncat, atau mungkin sudah tidak berjodoh lagi dengan kita. Maksudnya oncat itu adalah sudah pergi karena hilang jodohnya, atau mungkin ada sesuatu yang dilanggar. Nah, ya sudah gelem ya. Seperti itu. Yang kedua ada dengan cara, yaitu dengan bantuan dari orang yang memiliki kekuatan indera keenam, atau mungkin orang yang berprofesi sebagai paranormal atau mungkin sebagai praktisi spiritual. Nah, itu bisa dengan apa, Mbah? Bisa dengan aji puter giling ya, puter giling, warongko yang ditinggalkan. Biasanya kan warongkonya itu masih tinggalkan deh, warongkonya bisa ditinggalkan. Nah, warongkonya kalau di warongkone biasanya nanti tinggal disebut jejuluknya atau nama kodamnya. Nah, itu. Yang ketiga bisa dengan sisa kembang kandil atau mungkin sisa wanginya di situ, nanti ditayuh oleh orang yang memiliki puter giling itu, terus nanti kan dinegokan. Nah, selama nanti masih mau dengan syarat-syaratnya, pusaka itu akan kembali. Nah, datangnya seperti apa, Bang? Pusaka itu kalau kembali. Nah, kalau pusakanya adalah pusaka yang ampuh pusaka yang ampuh itu dalam arti adalah tekad kodamnya itu tinggi, auranya pekat, dia akan datang itu dalam arti bilahnya itu akan menjadi sosok energi, berubah menjadi materi, dan lewatnya menjadi cahaya jadi kayak sinar itu akan datang ke tempat itu, senang gitu. Nah, kayak petromak itu biasanya. Nah, terus pirantine ketinggalan, Mbah. Lah, kalau dicuri berarti sak warongkone nanti juga warongkonya ketinggalan. Tetapi kalau hilang dalam arti hilang secara goib, biasanya warongkonya tertinggal. Kalaupun ada, nanti kan tinggal bilahnya saja. Nah, bilahnya inilah yang nanti kembali pada penariknya. Nah, seperti itu Nah, bagi beberapa orang yang memang sudah kehilangan pusaka, itu sering banget pusaka itu hilang kan karena beberapa ya, biasa
sering itu dulu memang satu dicuri, yang kedua memang kalah ilmu ya, karena ketarik. Nah, yang sering itu adalah karena suatu bencana non selim. Biasanya kan pemilik pusaka itu ditaruh di sentong ya, di sentong, terus nanti dilalah kita bicara dilalah ya, ada bencana sama banjir bandang, tanah longsor, terus ada beberapa ya erupsi dan sebagainya, pusaka itu hilang ditelan alam nih, ditelan alam loh ya. Nah, kita tidak tahu posisinya karena tertimbun tanah ataupun tertimbun material ataupun terbawa air. Nah, pusaka yang seperti itu biasanya bisa ditarik nggak Mbah? Bisa, selama yang punya pusaka masih hidup. Dengan cara itu ya, yang punya pusaka masih hidup. Yang punya pusaka itu ketika dia kehilangan, tinggal disebut saja, nanti akan kembali. Jika dengan catatan, jika mau atau belum pindah alam, atau mungkin sudah tidak ada ikatan lagi. Nah itu Lele. Kadang masih ada pengikatan, malah nggak mau lah. Kenapa? Karena memang dia karena suatu kondisi dia menunggu momen ada bencana itu. Jadi dia dilepas, tidak ada terikat apapun dengan seseorang. Nah itu Le. Nah wis, pusaka itu hanya pusaka, udah, hanya benda. Karena zaman dulu kenapa besi itu lebih berharga daripada beras? Dulu zaman dulu itu yang namanya besi aji. Kenapa besi aji Le? Besi itu lebih berharga daripada kain. Kain itu lebih berharga daripada beras, dan beras itu lebih berharga daripada uang. Loh, tenan loh Le, itu Le. Karena zaman dulu yang namanya besi, kenapa dinamakan besi aji? Karena besi itu adalah besi untuk yang bisa digunakan untuk menghasilkan. Nah, beda lagi dengan kain. Kain itu adalah penutup, dia akan rusak, tapi besi tidak. Nah, kenapa zaman dulu banyak pencurian besi, ada dandang, punya dandang dicolong wong ya, karena memang besi itu berharga. Nah seperti itu. Tapi sekarang besi itu kan sudah banyak penambangnya, sudah bisa dipakai, dan banyak juga yang menduplikat benda-benda pusaka seperti itu. Nah itu makanya zaman sekarang itu rata-rata pusaka adalah pusaka duplikat atau putaran atau koden ya. Nah, koden ini biasanya kan pusaka yang dimiripkan dengan aslinya, diisi dengan tuah dan kodam secara massal ya, dan dibikin secara banyak ya, global massal itu, terus nanti dijual belikan atau dimarkan. Nah itu Tapi zaman dulu orang memang kalau memiliki pusaka itu, kalau nggak keturunan atau mungkin pemesanan ke empunya langsung, juga tidak akan punya yang namanya pusaka atau besi aji atau mungkin yang namanya tosan aji itu Nah semoga bermanfaat, semoga budaya kita adiluhung bangsa yang berkaitan dengan tosan aji ini akan tetap lestari ya. Kita tidak perlu mendewakan, menyembah-nyembah, nguri-uri, tetapi melestarikan secara fisik agar anak cucu kita tetap bisa melihat dan melestarikan keberadaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.